Jumpa lagi dengan saya, Indri Hayati. Belajar biologi lagi yuk. Kali ini saya akan bahas mengenai metabolisme. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kamu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya selanjutnya. Baiklah, saya langsung saja bahas mengenai metabolisme. Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi, di dalam tubuh kita ini terdapat banyak reaksi kimianya loh. Nah, seluruh reaksi kimia tersebut dibantu oleh katalis yang dinamakan enzim. Nah, jadi itu ya pengertian metabolisme tadi. Nanti metabolisme ini dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah reaksi pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa sederhana. Sedangkan anabolisme kebalikannya ya, reaksi penyusunan senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Tapi sebelum kita bahas itu, kita akan bahas dulu mengenai katalisnya, yaitu enzim. Apa itu enzim? Enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan oleh organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berkaitan dengan protein. Ya, jadi itu ya pengertian enzim. Nah, yang akan kita bahas kali ini mengenai enzim ada 5 hal. Yang pertama yaitu komponen enzim, kemudian sifat-sifat enzim, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, kemudian cara kerja enzim, dan inhibitor atau penghambat enzim.
Nah, jadi 5 hal ini ya yang akan kita bahas. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu komponen enzim. Komponen enzim ada dua, yaitu apoenzim dan gugus prostetik. Nah, yang pertama, apoenzim. Apoenzim ini terdiri atas protein dan bersifat labil terhadap suhu dan pH. Kemudian yang kedua yaitu gugus prostetik. Gugus prostetik bukan protein, dibagi menjadi dua, yaitu kofaktor dan koenzim. Kofaktor adalah molekul anorganiknya. Kemudian koenzim adalah molekul organik. Nah, jadi ini ya komponen enzim. Nah, keseluruhan komponen ini disebut dengan holoenzim. Sudah jelas ya? Baiklah, kita bahas yang berikutnya. Sifat-sifat enzim. Sifat enzim yang pertama yaitu biokatalisator. Biokatalisator artinya enzim ini dapat mempercepat reaksi kimia, dapat mempercepat kerja reaksi tanpa ikut bereaksi. Lalu yang kedua, bersifat spesifik. Artinya, satu enzim hanya dapat mengikat satu jenis substrat saja. Contohnya, amilum yang dirubah menjadi maltosa oleh enzim amilase.
Lalu yang ketiga, reversible. Reversible artinya dia dapat bekerja dua arah atau bolak-balik. Contohnya, adenosin trifosfat atau ATP dapat diubah menjadi adenosin difosfat atau ADP. Begitupun sebaliknya, ADP dapat diubah menjadi ATP. Kemudian yang berikutnya, termolabil. Termolabil artinya tidak tahan panas. Dan yang terakhir adalah bekerja efisien. Maksudnya di sini, enzim ini dapat bekerja cepat karena dapat menurunkan energi aktivasi. Ya, jadi ini ya sifat-sifat enzim. Bagaimana? Sudah paham belum? Baiklah, kalau sudah paham, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor yang pertama yaitu temperatur. Kemudian yang kedua pH. Yang selanjutnya yaitu konsentrasi. Kemudian aktivator dan inhibitor. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, temperatur. Enzim ini akan bekerja optimum pada temperatur kurang lebih 37 derajat Celcius. Apabila terlalu rendah, maka dia akan inaktif, dan apabila dia terlalu tinggi, maka ia akan mengalami denaturasi atau rusak.
Baiklah, yang berikutnya adalah pH. Nah, enzim ini akan bekerja optimum pada pH 6 sampai 8. Lalu yang berikutnya adalah konsentrasi atau jumlah. Jadi, semakin banyak jumlah atau konsentrasi enzimnya, maka akan semakin meningkatkan laju reaksi. Lalu yang berikutnya, aktivator. Aktivator ini adalah zat kimia yang dapat mempercepat kerja enzim. Dan yang terakhir adalah inhibitor. Inhibitor adalah zat kimia yang dapat menghambat kerja enzim. Ya, itu ya faktor-faktornya. Kemudian bahasan yang berikutnya yaitu cara kerja enzim. Nah, untuk cara kerja enzim ini ada dua teori yang menjelaskan cara kerja enzim. Yang pertama yaitu lock and key dan yang kedua adalah induce speed. Pada teori lock and key, enzim ini diibaratkan antara gembok dan kuncinya. Jadi, enzim ini dengan kata lain dia memiliki sisi aktif yang spesifik dalam mengikat substratnya. Misalnya saya contohkan ya. Nah, ini adalah enzim dan ini adalah substrat. Jadi, ini sisi aktifnya ya. Ini sisi aktif enzim nanti yang akan mengikat substrat. Jadi, sisi aktif ini hanya dapat mengikat substrat dengan bentuk yang seperti ini atau dengan jenis yang ini. Jadi, dia tidak dapat mengikat substrat yang lain. Jadi, ini adalah teori lock and key.
Kemudian teori yang kedua yaitu Indus-Fit. Nah, sedikit berbeda dengan teori lock and key, pada teori Indus-Fit ini enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel dalam mengikat substratnya. Saya contohkan ya. Nah, jadi ini enzimnya dan ini substrat. Nah, setelah dia lihat ternyata substrat bentuknya seperti ini, maka dia secara fleksibel akan mengubah sisi aktifnya mengikuti substratnya. Ya, jadi ini ya cara kerja enzim. Sudah paham belum? Baiklah, kalau sudah paham, kita langsung lanjut yang berikutnya, yaitu inhibitor. Inhibitor adalah faktor penghambat enzim. Inhibitor kita bagi menjadi dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Nah, bagaimana cara kerja inhibitor ini ya dalam menghalangi substrat berikatan dengan enzim? Yang pertama, inhibitor kompetitif. Nah, kerja inhibitor kompetitif ini dia akan menyerupai substrat atau mirip bentuknya dengan substrat sehingga enzim akan sulit membedakan antara inhibitor dan substrat. Lalu antara inhibitor dan substrat ini akan berkompetisi atau berebut masuk ke dalam sisi aktif enzim. Ya, jadi misalnya kalau saya gambarkan seperti ini ya. Nah, ini adalah enzim. Di bagian sini adalah sisi aktifnya. Ini adalah substrat yang seharusnya diikat oleh enzim. Lalu kemudian di sini ada inhibitor yang bentuknya menyerupai atau mirip substrat. Lalu kemudian antara inhibitor dan substrat ini akan berebutan masuk ke dalam sisi aktif enzim. Jadi sudah jelas ya, ini inhibitor kompetitif. Dan yang berikutnya adalah inhibitor non-kompetitif. Bagaimana cara kerjanya? Pada inhibitor non-kompetitif, inhibitor ini akan masuk ke sisi lain dari enzim
lalu dia akan merusak sisi aktif enzim sehingga dia gagal untuk berikatan dengan substrat. Ya, jadi seperti ini kalau saya gambarkan ya. Nah, inhibitor dia masuk ke sisi lain, tidak masuk ke sisi aktif ini enzim ya. Jadi masuk ke sini. Setelah dia masuk, maka dia akan merusak sisi aktif enzim ini. Nah, ketika sisi aktif enzim ini rusak, maka dia tidak dapat mengikat substrat. Ya, jadi itu saja ya bahasan kita kali ini. Saya harap semoga kalian bisa memahami mengenai enzim. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu katabolisme dan anabolisme di video saya selanjutnya ya. Jadi, jangan lupa ya subscribe biar kalian tidak ketinggalan. Baiklah, sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum.